Pagi menjelang siang hari ini kami bersyukur oleh karena Tuhan hadir bersama-sama di tengah-tengah kami semuanya. Terlebih untuk memberkati kami semuanya dengan ibadah yang diselenggarakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada seorang pun yang datang ke tempat ini guna memuliakan dirinya. Sebaliknya justru kami semuanya datang ke tempat ini untuk kami memuliakan Tuhan. Engkaulah yang harus kami puji dan kami sembah. Dan kepadamu Tuhan, segala puji hormat syukur kami juga kami naikkan. Maka kiranya atas semua pujian yang kami naikkan, Tuhan berkenan untuk menerimanya sebagai bentuk syukur kami di hadapan Tuhan. Kami tahu suara kami terbatas. Bahkan jika ada seorang yang ada di tempat ini mendapati suaranya cukup indah, kami juga mengerti bahwa sejatinya sorga tidak kekurangan pemuji-pemuji dengan suara yang hebat. Tapi kami bersyukur Tuhan berkenan mencari hati yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Dan sekiranya Tuhan mendapati bahwa di ibadah di Oikos ini selalu ada hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkat Tuhan menaungi kami semuanya, dan melalui kebenaran firman Tuhan, kami juga akan semakin dibangun dalam pengertian kami mengenai firman Tuhan. Tegur dan arahkan kami, kuatkan sekaligus juga teguhkan kami melalui firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom, shalom. Ucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan sehingga siang hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kita melayani Tuhan. Sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa ya? Cukup keras ya? Baik, puji Tuhan. Oke, saya sudah sediakan slide-nya dan supaya tidak terlalu memperpanjang di bagian awal karena saya sudah juga beberapa kali pelayanan di tempat ini walaupun puji Tuhan kali ini jemaat datang begitu luar biasa, antusias, semangat untuk memuji Tuhan. Dan karena saudara pas kebetulan ini juga banyak yang datang, maka izinkan saya juga untuk memberi reward yaitu khotbahnya tidak lama-lama. Haleluya, puji Tuhan ya. Ya, supaya kita segera ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu yaitu perjamuan makan bersama, haleluya. Enggak lah, enggak. Bukan saudara yang nunggu, saya yang nunggu. Karena setiap kali di Oikos itu selalu apapun yang disediakan, yang disajikan nikmat luar biasa. Betul ya? Iya loh. Saya itu sampai kerupuk aja loh bisa beda antara kerupuk dari Oikos dengan yang di rumah saya. Benar. Gara-gara masakan atau sajian di Oikos itu begitu selalu amat nikmat. Saya sampai sempat cari kos-kosan tuh di sebelah-sebelah sini loh. Karena saya pikir deket dengan Bu Linda tuh kayaknya enak ya. No, no. Tapi yang terlebih penting kita datang ke tempat ini untuk menerima berkat makanan rohani. Puji Tuhan. Nah, sudah ada? Oke, puji Tuhan. Kita akan sama-sama memikirkan tentang unexplainable laziness atau kemalasan yang kadang-kadang tidak terjelaskan gitu ya. Secara khusus nanti kita akan belajar tentang apa itu negative self-reliance ya. Unexplainable laziness atau kemalasan yang kadang-kadang nggak ngerti kenapa pokoknya males aja gitu ya. Kita juga lihat orang lain mungkin suami atau anak-anak kita ya kadang-kadang begitu. Apalagi sekarang itu aduh semua sudah dalam genggaman tangan. Dulu nonton film mesti harus nyalain TV. Sekarang di handphone sudah bisa akses Netflix lah segala macam. Akibatnya kadang-kadang kita itu tanpa sadar menghabiskan begitu banyak waktu dengan sesuatu yang sebetulnya nothing special begitu loh. Entah itu nonton drakor lah. Kayaknya di sini tidak ada yang nonton drakor. Ya. Atau misalnya sudah hanya sekedar stalking sambil lihat barang belanjaan, masuk-masukin barang belanjaan di Shopee itu betul kan? Sampai keranjangnya mau bedah gitu, gitu. Gak pernah dicek. Oh, tapi ya pokoknya seneng gitu aja lo kumpulin ini, lihat live-nya orang atau apapun. Sehingga kadang-kadang tanpa kita sadari, kita pun juga menjadi orang-orang yang malas. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Saudara, yang pertama saya ingin membuka dengan kalimat ini bahwa kemalasan itu memang nampak dari tindakan. Betul ya? Ya dong, paling awal, paling mudah kemalasan itu memang nampak dari tindakan, gitu loh. Gak ngapa-ngapain aja, maunya cuma tidur-tiduran aja. Maunya cuma bermalas-malasan, duduk di sofa, tidur-tiduran di apa itu, misalnya di tempat tidur, atau bahkan cuma sekedar nongkrong di coffee shop. Gak ngapa-ngapain, males, nampak dari tindakan. Tetapi sebetulnya apa yang nampak yaitu tindakan itu sejatinya adalah buah dari hati maupun juga apa? Pikiran. Betul ya? Sejatinya adalah buah dari hati atau pikiran. Yang menarik bahkan kalau kita melihat ternyata juga ada beragam bentuk kemalasan yang tidak hanya malas dalam hal action atau tindakan.
Ada orang-orang yang bahkan malas dalam hal berpikir. Betul kan? Kan iso gawe kita, gak iso gitu. Lo belajar atau aduh wis tuwek lo males belajar wis kon anak gue. Saya berani ngomong begitu karena ibadah ini nggak ada yang tua. Semua kan masih 30-an tahun semuanya gitu kan dah. Jadi saya sedang menyindir yang tua-tua yang malas belajar itu loh. Yang di sini kan muda-muda 30-an tahun ya. Walaupun itu 20 tahun yang lalu sih ya tahu sih. Tapi yang pasti adalah kadang-kadang kita begitu. Males berpikir. Gitu. Saya kapan hari khotbah di suatu gereja Bapak Ibu. Lalu kemudian ada seorang yang rupanya beliau ini dosen teologi ya. Dosen teologi dan mungkin juga punya pengaruh lah di gereja itu. Kemudian bilang begini, jadi saya sedang diminta untuk menyampaikan tentang doa, tentang doa. Lalu kemudian karena itu tema sebulan, jadi saya sudah mendengarkan juga beberapa pengkhotbah-pengkhotbah yang lain yang juga mengkhotbahkan tentang tema itu. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin belum disampaikan untuk melengkapi jemaat, gitu kan? Jadi itu bentuk tanggung jawab saya. Saya mesti kalau di jadwal khotbah di sebuah gereja yang ada tema bulanan dan tema-tema itu sudah dibicarakan sepanjang minggu pertama, minggu kedua di ibadah doa malam kan bisa mengakses YouTube-nya dan saya dengarkan itu. Nah, saya tinggal ngisi apa yang kira-kira belum. Nah, waktu itu saya sampaikan antara doa dan kehendak Allah, begitu. Jadi ketika kita berdoa memohon, lalu kemudian ternyata kehendak Allah itu berbeda, lalu bagaimana itu? Apakah doa jadi sia-sia? Lalu kemudian bagaimana dengan kehendak Allah yang memang tidak bisa berubah? Bahkan doa kita juga tidak merubah kehendak Allah itu, rencana Allah itu. Bagaimana itu? Wah, saya khotbahkan itu Bapak Ibu. Lalu kemudian selesai khotbah, saya ini disamperin sama Bapak yang tadi saya ceritakan yang adalah guru teologi ya, dosen teologi itu bilang gitu. Waduh, Pak Petra, ini khotbahnya dalam sekali. Saya rasa kalau saya, lalu dia sebut nama gembalanya dua-dua ini yang juga adalah orang-orang yang well educated secara formal dalam hal teologi ya. Ini pasti senang dengar khotbah begini. Tapi kayaknya jemaat gak bisa ngerti, Pak. Oh gitu ya, Pak ya? Iyalah, pasti ini berat untuk jemaat. Dia bilang. Lain kali kalau khotbah yang enteng-enteng aja loh, Pak. Terus pokoknya suruh jemaat suruh doa gitu aja loh. Gak usah terlalu berat-berat doa dan kehendak Allah. Itu ribet tuh. Buat. Padahal saya dari mimbar, Bapak Ibu. Ya. Saya bisa melihat. Jemaat itu boh ngerti, boh enggak. Tapi yang penting mereka itu gini. Wah begitu loh. Jadi begitu. Kadang-kadang memang jemaat itu kan begitu ya. Entah ngerti nangkep apa enggak, yang penting serius ngono gitu. Nanti di rumah atau pulang di rumah sama temennya. Tadi kok bayo boy. Boh pokoknya dalam gitu ya. Toh. Padahal gak ngerti belas gitu. Tapi saya melihat dari mimbar itu memang jemaat memperhatikan. Beberapa orang-orang muda bahkan ikut mantuk-mantuk gitu. Do you know wisdom ini mantuk-mantuk. Jadi paling nggak menunjukkan untuk mereka ngerti gitu. Memang untuk menunjukkan bahwa jemaat menangkap itu biasanya ada gereja yang suka amin, amin. Ada yang dikit-dikit amin. Waktu khotbah itu amin, amin. Itu kita dapat feedbacknya, oh jemaat ngerti. Ada yang nggak amin, tapi mantuk. Ada yang nggak dua-duanya, ngantuk gitu. Tapi memang saya melihatnya begitu. Lalu kemudian saya bilang sama bapak ini, iya Pak, saya terangkan bahwa mungkin memang agak berat, tapi sebetulnya kalau mimbar ini terus-terusan mengekskuse ketidakmauan jemaat untuk belajar, lalu bagaimana dengan pertumbuhan kekristenan ke depan itu? Maksud saya adalah apa? Bahwa ada orang-orang yang males bahkan untuk berpikir. Males. Pengen ngrungokno khotbah sing gampang-gampang ya. Pokoknya Tuhan Yesus memberkati. Segala pergumulan sudah pasti dijawab Tuhan. Haleluya, amin. Wis seneng wis gitu aja. Sudah punya utang, tenang saja. Utang sudah dibayar Tuhan. Gitu. Saudara sing seneng, malaikat sing nangis gitu. Kon sing utang kok Tuhan sing bayar iki apa gitu kan. Tapi kadang-kadang hal itu menyenangkan jemaat dan maunya denger yang begitu. Sementara kalau denger pengajaran yang doktrinal gitu, waduh kadang-kadang gitu. Dulu lihat handphone, lihat jam itu gak enak, waduh, kudu panas, gitu. Karena apa? Pengajaran. Tapi dengar baik-baik bahwa penting untuk kita memikirkan agar kita juga tidak malas, bukan hanya dalam berpikir ya, bahkan juga malas dalam memakai perasaan. Contohnya apa? Ada orang-orang yang malas memakai perasaan tuh ditandai dengan apa? Ngomong sak jeplake dhewe. Do you know what is the meaning of sak jeplake? Nek ngomong sama gak dipikir gitu loh, gitu. Ini nanti omongannya nyakitin apa enggak? Dampak omongannya ya apa? Gitu kan. Wis pokoknya anggap nyeplos dor, gitu aja. Gak memikirkan perasaannya orang karena memang malas menggunakan perasaan. Gitu loh. Nanti kalau ada orang yang sedang sedih atau berduka cita, gak punya empati. Gitu loh.
Masa suami baru meninggal? Maisong ini, di adi jasa. Maisong. Suami ini baru meninggal, belum tutup peti. Istrinya ditakoi, kan ditinggali apa karo bojomu? Ya apa? Eh, apa itu? Apa itu? Iya, warisan wit cair apa gak itu? Dia email anu toh, punya asuransi jiwa toh, gitu. Lumayan loh ya, kan cuma uji 6 dan kawin wae. Mateng saya. Loh, mateng rek ya toh. Orang-orang gini tuh paling enak apa? Sumpel. Jadi kadang-kadang ada orang wes sudah males dalam hal tindakan, males dalam hal berpikir, males dalam hal menggunakan perasaan. Itu ya. Nah ini very careful. Memang harus hati-hati. Dan ini kadang-kadang bukan orang lain. Kalau saya ngomong begini, janganlah saudara, oh iya aku duwe konco memang utang, gue sini situ itu memang. Jangan, kita sendiri harusnya. Jangan-jangan aku ini malas berpikir. Jangan-jangan aku ini malas dalam hal tindakan. Jangan-jangan aku ini malas dalam hal belajar, mengupgrade diri. Saya seneng kalau ada, maaf ya orang-orang yang sudah paruh baya, tapi tetap mau belajar, pengen ngerti. Apalagi sekarang ini mengakses informasi itu kan mudah kan, ya kan? Dari apapun, dari manapun tuh. Kita lihat YouTube dulu, saya tuh nggak bisa bikin apa, ada satu bagian elektronik yang memang harus harus ada untuk misalnya pelayanan online bisa lebih bagus, suaranya, audionya bisa lebih bagus. Nah, saya lihat di YouTube, oh harus beli ini berapa ohm, harus beli ini apa itu komponen-komponen itu. Saya catat nih, saya ke toko elektronik, saya minta ini ya, butuh ini. Lalu kemudian saya solder-solder sendiri jadi kok. Jadi mengakses informasi sekarang banyak. Gimana caranya bikin alis yang paling menarik? Banyak itu ada. Di short-short banyak itu. Mulai dari citaan inilah pakai bawahnya mangkok lah, macam-macam banyak itu. Tapi mestinya kita bisa dengan mudah untuk apa? Mengupgrade diri. Amin. Saya ulang ya. Banyak untuk cara kita mengupgrade diri termasuk dalam hal mengerti firman Tuhan. Amin, saudara. Apalagi di Oikos. Waduh, hamba-hamba Tuhannya. Wah, luar biasa. Untuk mengajar firman. Ini kesempatan. Karena ada banyak gereja. Saya melayani sebuah gereja di salah satu mall. Dan saya senang sekali. Senang. Kenapa? Karena gereja ini kemudian finally ya. Mereka mengadakan ibadah pendalaman Alkitab. Yang relatif tidak ada di banyak gereja lain. Makanya di Oikos ini sebuah kesempatan untuk saudara apa? Yang malas untuk tidak jadi malas. Ya, gitu. Anyway, bukan hanya itu. Bahkan ada orang-orang yang juga malas secara rohani. Suruh doa gak gelem. Kau nek makan kok langsung foto-foto gak tahu doa sih. Duh, aku lo mau isu wes doa makan. Lah aku jam 7 sarapan doa. Nanti ketemu kamu jam setengah 10 makan lagi. Doa lagi. Sungkan kalau Tuhan. Bolak-balik doa makan aja gitu itu. Ngono nek malam Tuhan berkati supaya cepat langsing. Buangan aja itu. Tapi kadang-kadang kita memang begitu. Males untuk hal-hal yang rohani. Baca Alkitab. Jangankan kok baca. Dibacakan. Suruh dengerin loh. Males. Apalagi baca dewek itu. Suruh dengerin itu loh. Nanti kalau pendeta, mari sama-sama kita buka. Yesaya pasal 6. Kita baca dari ayat 1 sampai 18. Duh, cik suwe ini ayat 18 tuh. Ya, aduh, gak iso tadi singkat-singkat. Begitu tuh. Males rohani. Males doa. Males belajar firman. Males baca Alkitab. Males dengerin khotbah. Hari-hari liane denger apa? Itu lagu-lagu Donghua kayak apa gitu nek suruh karaoke tonggoy masya Allah gak kesel lah gak ngelak tah gitu berapa lagu ndak gitu tapi suruh belajar Alkitab males kemalasan roh ani suruh ke gereja duh aku susulin yo nek gak mau susul gak teko aku gitu nanti mau ke gereja mau ibadah ketok mendung duh Tuhan iki engko nek memang gak hujan berarti memang aku disuruh Tuhan untuk ke gereja nek hujan berarti memang Tuhan gak suruh aku ke gereja oh no meneh itu mana ada Tuhan gak suruh ke gereja itu begitu mau buka pagar loh gremes oh kan beneran gak disuruh Tuhan ke gereja males rohani tapi tahukah saudara Alkitab rupanya ada menunjukkan bukan gabungan ya tapi semacam ada orang yang ternyata ini nampaknya secara lahiriah giatnya luar biasa. Pasti ini adalah orang yang giat luar biasa, semangat dalam bekerja. Tapi dalam hal kerohanian sangat amat males. Nah ini yang mesti kita pelajari dan hati-hati. Kenapa? Karena relatif banyak orang yang seperti ini.
Dalam hal urusan dunia, semangatnya ciamik luar biasa. Satu kali saya pulang pelayanan dari Jakarta. Dari mana? Dari mana tadi saya bilang? Bukan, dari Mojokerto gitu. Tapi saya sengaja ngomongnya cepat supaya kedengaran Jakarta gitu. Adalah asli Mojokerto saya itu. Dari Mojokerto saya pulang naik mobil begitu malam saya pulang agak malam setengah 9 baru pulang karena mestinya ibadah dari jam 5 sampai jam 7. Setelah itu saya diajak makan dan segala macam. Jadi setengah 9 saya baru jalan. Belum keluar kota Mojokerto. Terus saya lihat ada toko ya ada ruko mungkin ya kayak ruko semacam ruko begitu itu di dalamnya masih buka itu setengah 9 malam buka dan terlihat di bagian dalamnya ruko itu ada jual ini loh kayak besi-besi kayak ude gitu lah apa apa peralatan bangunan toko bangunan tapi yang menarik saya adalah apa ada seorang taci-taci yang usia mungkin sudah 50 ke atas itu masih jualan pulsa dengan apa itu dengan meja kaca yang kayak begitu loh jualan pulsa setengah 9 malam. Wih, nah itu sampai pas kemudian kan agak macet gitu, saya tak kepingin mampir ya, mampir. Bukan untuk beli pulsa, ya untuk beli pulsa sedikit 5.000 gitu. Maksud saya hanya untuk sekedar ngobrol. Saya kepingin tanya, kok semangatnya luar biasa setengah 9. Betul, saya mampir, saya mau cari pulsa dah. Ya, Ci, gitu. Saya bilang, ada pulsa yang berapa ini, ada yang begini, begini, begitu. Terus, lu ini anu tak jualan bahan bangunan. Iya, ini siang buat jualan bahan bangunan. Ini malam aku jualan begini. Lu ini siang siapa yang jaga? Ya aku dewek yang jaga. Loh, dari pagi sampai malam itu jualan terus. Iya, semangat aku. Gak gelem kalah karo arek nom-nom itu. Gitu. Semangat. Saking semangatnya, saya awalnya mau beli 5.000, saya waktu itu beli 7.000. Jadi selisih nojing lumayan lah ya, toh. Menghargai semangat. Tapi tahukah saudara, kadang-kadang orang yang semangat secara lahiriah, belum tentu karena giat, karena betul-betul punya etos. Tapi seringkali juga digerakkan karena apa? Keinginan mendapatkan lebih, alias keserakahan. Betul ya? Yang lebih parah lagi, ada orang-orang yang bergiat untuk dunia ini begitu luar biasa. Tapi untuk Tuhan, dia nggak mau tahu sama sekali. Saudara dengar kalimat ini ya, ini penting sekali. Kegagalan dari dunia ini, atau kegagalan hidup di dunia ini, paling banter, paling jelek, wes kita ngomong paling jelek. Gagal dalam hidup di dunia ini. Paling jelek saudara tahu apa? Melarat. You know, melarat, miskin. Betul ya? Paling jelek itu miskin. Betul kan? Setuju ya? Orang mau malas-malasan, enggak mau kerja, enggak mau apa. Paling jelek dia jadi apa? Miskin. Tapi kegagalan dalam rohani. Paling baik dari orang yang gagal secara rohani itu ada di neraka bagian yang atas dewek. Artinya apa? Gak terlalu dekat dengan sumber apinya yang di bawah itu loh. Paling baiknya itu tetap aja membusuk di neraka kalau orang gagal secara rohani. Halo? Betul ya? Maka mari pikirkan ini ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang akan kita bahas ini, yang akan kita rasani bersama di dalam Tuhan, yaitu orang kaya yang bodoh, yang ada di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Coba lihat Lukas pasal 12, saudara boleh buka Alkitab saudara atau buka handphone, lalu coba cek siapa yang baru WA saudara dan bales, ya toh. Setelah itu boleh baru lihat IG, Facebook, boleh. Gak apa-apa, gak kentara. Dari istri saya gak kelihatan, gitu. Gak kelihatan. Tapi mata Tuhan melihat kepada. Coba lihat ya, Lukas 12 ayat 16 sampai 21 kita akan belajar sama-sama. Dan saudara juga boleh berdoa supaya firman boleh cepat selesai. Haleluya. Ayat 16 saya bacakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ciamik ya, sudah kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Saya tidak noleh ke saudara ya, saya noleh ke sini ya. Itu perlu ditekankan supaya tidak ada yang tersinggung gitu loh. Hai engkau, lihat ya saya akan nota ini. Hai engkau orang bodoh,
Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berarti dia ini memang orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Jangan saudara bandingkan dengan, lu katanya di Matius pasal 5 itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu berbeda konteks. Kalau dalam Matius pasal 5, orang-orang yang miskin itu adalah karena kemiskinan perasaan yang merasa kurang dalam hal rohani gitu loh. Orang-orang yang merasa kurang, aku ini belum cukup baik, aku ini perlu lebih banyak belajar soal firman. Ya gitu itu. Orang-orang yang merasa kurang dalam hal rohani. Tapi yang menarik, yang pertama kalau kita belajar, Saudara, kita perlu tahu bahwa mulai dari ayat 13 sampai 15 paling tidak ya, konteksnya supaya kita tahu, itu Yesus sedang mengajar kehati-hatian, perlunya kita untuk berhati-hati mengenai apa? Keserakahan. Dalam bahasa Yunani disebut pleonesia yang artinya keinginan untuk mendapatkan lebih banyak. Jadi bukan berarti apa yang didapatkan selama ini nggak cukup. Itu cukup sebetulnya, tapi ingin lebih. Dan kadang-kadang banyak di antara kita yang begitu kan. Betul ya? Pengen lebih. Pengen lebih diperhatikan kadang-kadang. Bukan hanya pengen lebih itu bukan hanya soal barang ya. Dan memang dalam hal soal barang, apalagi atas nama hobi, kadang-kadang nggak ada rasa cukup. Betul ya? Pokoknya wes hobi, ya apa meneh aku hobiku pe iku, kelumpuh no apa wes. Tas, macem-macem. Ada orang yang hobi ngumpulin apa sudah? Lipstick. Jadi lipstick warna merah itu ada 17. Merah maron, merah Telkomsel, merah ini kursi gereja, macam-macam. Kayak gitu. Nanti nih bajunya biru, lipsticknya biru. Kayak mari ditampek gitu. Gitu sudah. Karena apa? Ya, wah, keinginan untuk mendapatkan lebih. Hati-hati. Dan Tuhan Yesus memperingatkan supaya hati-hati terhadap segala ketamakan. Sebab hidup itu tidak tergantung dari kekayaan. Yang menarik bahkan di dalam perumpamaan ini Bapak Ibu, ada ilustrasi tentang seorang yang nampak sibuk tuh. Dia nggak malas tuh. Bukan tipe orang yang malas secara jasmani. Oh jelas. Tapi rupanya dia itu malas secara rohani. Kenapa? Karena hidupnya itu berpusat kepada apa? Memperbanyak hasil, bukan pada memperhatikan jiwa. Apa yang saya akan maksudkan nanti saudara akan ketahui. Saudara yang pertama, saudara perlu tahu bahwa ketika tadi di ayat yang ke-16, saudara boleh lihat Alkitab saudara, disebutkan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Yang menarik, kata tanahnya itu diambil dari kata Yunani kora. Sudah tahu ya? Kora-kora, bersih-bersih piring gitu. Bukan. Kata kora itu maksudnya adalah region atau sebuah wilayah. Jadi dengan kata lain orang ini bukan hanya sekedar punya sebidang tanah begitu saja, enggak. Tapi tanahnya itu berbidang-bidang. Jadi orang ini semacam tuan tanah gitu loh. Yang tanahnya itu sampai bisa disebut sampai suatu wilayah tertentu itu punyanya dia semua. Dan yang menarik bukan hanya itu ya. Bukan hanya dia sekedar punya aset, punya tanah. Tapi orang ini bekerja luar biasa sehingga tanah yang besar itu berlimpah-limpah juga hasilnya. Kata euporei dalam bahasa Yunani itu artinya tanahnya menghasilkan banyak sekali hasil. Dan saudara perlu tahu ya, kalau usahanya bisa bermultiplikasi begitu, maka for sure orang ini adalah orang yang apa? Yang pertama pasti giat. Betul ya? Tidak bisa tidak. Yang kedua, orang ini pasti orang yang juga mau untuk berusaha supaya hasil tanahnya berlimpah-limpah. Saudara perlu tahu bahwa teknologi pertanian di waktu itu tentu tidak seperti sekarang kan. Begitu loh. Sehingga untuk bisa menghasilkan hasil tanah atau hasil tanaman yang berlimpah-limpah, dia perlu untuk mengupgrade diri. Dia pasti berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi kira-kira ya orang ini adalah orang yang punya etos kerja yang hebat, orang yang rajin, orang yang gigih, orang yang punya kemampuan mengolah, punya pengetahuan tentang menanam dan seterusnya. Singkatnya, orang ini bukan pemalas. Bukan orang yang tidak punya etos kerja yang hanya berangan-angan, tapi nggak punya tindakan. Bukan orang yang hanya berkutat pada ide, tapi nggak pernah mengeksekusi ide itu. Nggak. Ini orang yang sangat hebat. Tapi sayangnya ya, kalau sudah baca tadi mengikuti bersama-sama dengan saya, sudah akan tahu bahwa orang ini disebut atau dikatakan bahwa dia ini adalah orang yang
bodoh. Sama-sama katakan bodoh. Bodoh. Saudara kok ngadep saya ya waktu ya. Orang ini adalah orang yang apa? Bodoh. You know why? Yang pertama. Dan semua apa yang akan saya sebutkan adalah menunjukkan karena orang ini malas secara rohani. Yang pertama, kenapa disebut dia ini orang yang bodoh? Karena dia mengandalkan hati dan pikiran yang rusak oleh karena keserakahan dan ketamakan. Saya ulang ya, kenapa orang ini dianggap sebagai orang yang bodoh? Karena orang ini adalah orang yang mengandalkan hati dan pikiran yang rusak karena keserakahan dan ketamakan. Perhatikan di ayat 17 tadi, dikatakan begini, ia bertanya dalam hatinya. Kemudian di ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Jadi dia itu bertanya, memikirkan sendiri di dalam hatinya. Nah, kata hati dan pikiran itu seringkali dipakai secara interchangeable di dalam Alkitab. Intinya adalah orang ini menimbang-nimbang sendiri. Lalu kemudian setelah mempertimbangkan sendiri, dia mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri. Lo tahu apa yang salah? Lo tahu apa yang salah dengan hal ini? Dan kadang-kadang kita lakukan itu kan. Kita mikir-mikir, deh, ya apa caranya ya? Oh ngene ayo, tak ngenek no, tak ngenek no. Gitu ya, kita kadang-kadang gitu kan. Lalu kita mengambil keputusan berdasarkan pikiran kita itu kan. Apa masalahnya? Kenapa kemudian gara-gara ini, salah satunya, dia disebut sebagai orang yang bodoh? Ingat baik-baik ya, Bapak Ibu. Yang pertama ya, pikiran maupun hati kita itu sebetulnya telah terdistorsi oleh dosa, dan oleh karena dosa itu, maka seringkali apa yang kita hasilkan dari pertimbangan pikiran maupun perasaan kita saja juga akan menghasilkan dosa. Saya ulang ya, kalau kita ini mau memutuskan apapun hanya berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan kita sendiri, padahal perasaan dan pikiran kita telah terdistorsi oleh dosa, maka apa yang terjadi adalah hasil daripada keputusan berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan juga adalah sesuatu yang pasti akan mendatangkan dosa. Coba lihat ya, Kejadian pasal yang ke-6. Saya sebetulnya tidak siapkan ini, ayat ini. Tapi karena saudara tidak ada yang amin, saya anggap saudara tidak percaya dengan yang saya katakan, saya bukakan ayatnya. Gitu. Makanya kalau saudara kepingin cepat khotbahnya, tidak semua hal saya dasari dengan Alkitab atau ayat, ya saudara amin, amin. Jadi saya tidak perlu buka. Kejadian pasal 6, perhatikan ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan, kejadian pasal 6, ya puji Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bayangkan. Segala kecenderungan hati manusia yang terdistorsi oleh dosa. Yang Titus pasal 3 ayat 15 katakan, bagi orang suci semua suci, bagi orang berdosa, tidak ada sesuatu pun yang suci. Nah pertanyaannya siapa yang suci itu? Bukankah semua manusia itu jatuh dalam dosa? Berarti semua manusia sebetulnya telah terinfeksi dosa, baik dalam pikiran dan perasaannya. Makanya kalau hendak memutuskan sesuatu, jangan hanya mengandalkan pikiran dan perasaan. Halo? Waktu COVID-19 ini tak ceritain sedikit supaya sudah lebih seger karena kayaknya kita seneng dengar cerita daripada waktu COVID-19 dulu Bapak Ibu ya. Itu kan banyak orang hanya stay at home kan ya, menghindari kontak dengan orang lain. Jadi di rumah. Saya pun juga begitu karena banyak jadwal pelayanan yang cancel, reschedule dan yang lain-lain. Kemudian saya banyak menemani istri saya nonton Korea. Saya nggak terlalu suka nonton drama Korea Bapak Ibu ya. Tapi istri saya suka. Makanya kenapa dia pilih saya jadi suami. Gitu. Gak ada hubungannya ya. Saya juga nggak kayak opa-opa Korea ya. Kayak opa-opa Indonesia. Eh, ini nonton. Ada drama Korea waktu itu judulnya The World of the Marriage. Tuh kan, karena sih nonton kan, nggak tahu ya. Susana, saya pernah nonton Susana. Beranak dalam kubur pernah ya? Tahu ya? Enggak ya? Ini The World of the Marriage. Jadi ceritanya kira-kira, saya enggak akan cerita per episode lah kelamaan. Ada satu bagian di mana, dan ini penting sekali saya sampaikan. Jadi ceritanya itu adalah cerita tentang perselingkuhan. Jadi ada seorang suami yang sebut saja namanya siapa? Sintayong. Bukan itu pelatihnya PSSI ya. Siapa ya? Siapa? Park Jingsung atau siapa lagi itu ya pokoknya ya atau Kenjeran Park terserah lah pokoknya. Pokoknya ada suami, oke, punya istri. Suami punya istri ya, suami punya istri. Tapi rupanya suaminya ini punya selingkuhan. Lama itu. Lama berselingkuh.
suami ini punya teman baik, temennya tahu kalau si suami ini, si Park Jin Sung atau Waterpark atau siapapun namanya itu punya selingkuhan. Terus sahabatnya ini ngomongin sama si ini tadi, ngomong gini, lu gak bisa kayak gitu. Gak bisa dua-duanya, lu mau dua-duanya, gak bisa lah. Pilih salah satu. Lu pilih istrimu atau sama DE. Lu gak bisa dua-duanya. Lo tahu? Tiba-tiba suaminya itu bilang begini, kamu sih gak ngerti perasaanku. Aku itu cinta sama mereka, dua-duanya cinta. Coba nih aku bisa milih, aku pasti milih. Tapi aku gak bisa milih, aku cinta sama mereka berdua. Seandainya kamu ngerti perasaanku, pasti kamu akan tahu. Terus udah tahu, sahabatnya ini ngomong begini. Ya memang repot ya nih ngono ya. Memang repot nih kon cinta dua-dua nih soalnya. Do ya apa ya begitu. Lu kan saudara lebih memperhatikan kalau kalau dengar itu. Saya bahas Lukas 12:17 saudara. Ada yang ngempet ngantuk. Kalau ngantuk enggak usah ditutupi aja. Nah, soalnya kalau ngempet ngantuk malah malah gak karu-karuan ya. Jadi nggak apa-apa tapi ditutupi. Gitu. Gitu. Gara-gara peristiwa itu atau tayangan itu Bapak Ibu atau scene itu, besoknya saya langsung bikin video khotbah singkat, paling cuma sekitar 5 menitan gitu. Saya bikin video, saya sebar ke orang-orang Kristen yang ada di ini apa WA saya itu. Bikin video tak edit-edit sendiri. Saya bilang begini, saya ceritakan soal itu. Saya kasih potongannya ini, potongan apa videonya itu, potongan film Koreanya itu. Lalu kemudian saya bilang, "Lo tahu apa yang salah?" Karena saya takut, takutnya begini loh. Jangan sampai gara-gara konsep seperti itu, orang jadinya akhirnya apa? Melegalkan soal apa? Perselingkuhan. Kenapa? Saya bilang, sudah tahu apa yang salah dari si itu, waterpark itu? Adalah karena dia tunduk pada perasaannya yang terdistorsi oleh dosa. Kita itu mestinya bukan tunduk pada perasaan, tetapi mengendalikan perasaan tunduk pada firman Tuhan. Nah, kamu saya? Jadi kalau firman Tuhan bilang jangan selingkuh, gak peduli kita itu sayang sama Tuhan, harus putuskan itu. Kan begitu. Bukan, kau gak ngerti saya perasaanku, aku lah sini raja. Malah nangis saya itu. Enggak gitu. Gitu loh. Tak ceritanya lagi ya. Enggak apa-apa lah. Ya toh. Saudara yang lapar sama, saya juga belum sarapan kok. Jadi eh saya punya teman. Ini true story, ini true story. Jadi teman saya itu hadir di sebuah ibadah. Nah, waktu itu ibu pendetanya ini kebetulan seorang ibu. Jadi ibadah doa puasa lah, kira-kira begitu. Wah, ibu ini khotbahnya tegas sekali lalu tegur dosa perselingkuhan. Makanya dengar baik, jika ada di antara bapak atau ibu yang hari ini hadir bersama-sama dan sedang ada dalam dosa perselingkuhan, dengar baik-baik ini peringatan Tuhan keras bagimu. Berhenti sekarang juga. Gitu. Wih, teman saya ini kebetulan punya affair. Yang saya juga awalnya nggak tahu sebelum diceritain dia. Lalu kemudian dia merasa bahwa Tuhan berbicara secara pribadi dengan dia. Dan sudah tahu akhirnya apa? Dia datangi ibu pendeta ini setelah ibadah selesai. Bu, boleh saya punya ini minta waktunya ya. Saya mau ngomong. Tolong saya didoakan. Tadi saya merasa Tuhan tegur saya. Saya ini punya selingkuhan. Oh ya memang Tuhan itu berbicara secara pribadi pada kamu tadi. Terus gimana? Harus putuskan lo ya, seperti firman tadi. Saya itu sebenarnya pengen tak putusin, tapi dia baru tak belikan Beat deh, gitu. Motor Beat. Baru tak belikan Honda Beat deh gitu. Lucu ini. Terus, yuk gak salah. Nek kamu memang ini ya sudah lunasi saja. Yang penting kamu gimana caranya putus hubungan. Kalau enggak ya biarkan saja Beat itu diambil. Ya sudah wis, oke. Dia putuskan itu. Finally dia putuskan. Beberapa minggu berikutnya, istrinya teman saya ikut ibadah. Bu pendeta ini juga yang khotbah dan kenal sama suami istri kenal. Setelah ini, kemudian setelah ibadah, pendetanya ini ngomong sama istrinya. Saya minta waktu sebentar ya, nanti saya kepingin ngomong. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kamu. Dan masuk ke ruangan, ngomonglah pendeta ini sama istrinya teman saya yang baru pengakuan tadi loh. Terus bilang begini, ini kamu tak kasih tahu ya, tapi kamu harus menguatkan hatimu. Tuhan beritahu bahwa suamimu itu sedang selingkuh. Bahkan dibelikan beat. Tapi kamu mesti harus jadi seorang istri yang menjadi penolong bagi suamimu. Oh, sisanya baik-baik.
Kamu harus mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Oh, begitu sisanya baik-baik. Tapi namanya perempuan, saudara, ya toh. Diceritain begitu. Walaupun pulang doa puasa, wes. Langsung mulai itu. Gedor-gedor pintu rumah. Kok saya mateng. Itu. Ceplosan. Mau panggil nama suaminya. Bro, jangan doa aku ikut apa sama kamu. Gitu. Aku kerja sama kamu. Wono, selingkuh. Waget itu benar saya. Loh, kok ngerti yo? Gitu. Kurang ajar kan butuh kan beat aku yang boleh selingkuh kan butuh kan udah beat begitu itu. Waget kok sampai detail. Tanya lah ini suaminya. Lu kan kok tahu? Yo, aku dikatakan ibu pendeta ibu. Jadi Tuhan ngomong karo deh. Udah tahu teman saya ini. Ikut itu Tuhan saya ngomong aku sih cerita gitu katanya. Ini kisah nyata. Jadi itu jadi seru saya makan bersama beliau berdua suami istri ini seru. Tapi yang saya maksudkan gitu, kadang-kadang kita memang harus jangan menundukkan diri pada perasaan dan pikiran kita dan mengandalkan perasaan dan pikiran kita. Tak buka no ayat sudah ada yang ngamin kok. Coba ya lihat. Amin sudah. Jangan. Makanya mikir sesuatu kecuali kalau pikiran dan hati kita sudah dipenuhi dengan firman. Nah, nggak maksud saya? Tapi kalau kita masih perlu belajar firman, jangan mengandalkan sama seperti orang ini. Lihat, kaya deh tambah banyak hasilnya. Docuan banyak ini, gak cukup ya. Ladang ini lumbungku itu bangun lebih gede. Harusnya itu masuk akal kan? Barangnya lebih banyak, gudangnya nggak cukup ya cari gudang lebih gede kan? Masuk akal mestinya ya. Mestinya begitu. Tapi tahukah sudah di balik itu semuanya ada keserakahan yang begitu rupa yang dihasilkan dari pikiran dan perasaan yang terdistorsi oleh dosa. Ingat baik-baik, dunia ini sadar atau tidak sadar, selalu mengajarkan kepada kita how to get, bukan soal how to give. Dunia itu mengajarkan begitu, gimana caranya dapat lebih banyak. Sementara Alkitab mengajarkan gimana caranya kita bisa berbagi lebih banyak lagi. Gak nyambung tuh. Halo? Makanya kalau saudara pikir masih apa salahnya dengan hal itu? Itu bukti bahwa apa? Ya kita semuanya masih terdistorsi dalam dosa. Kita pikir nggak ada salahnya dengan hal itu. Saudara, kalau saudara belajar firman, saudara akan tahu ya bahwa ada aturan firman. Kalau orang itu mendapatkan hasil dari tanahnya, hasil tanahnya, maka orang ini tidak boleh itu memanen semua bagiannya, nggak boleh. Harus disisakan bagi orang-orang yang miskin. Coba lihat ya, Imamat pasal 19, ayat 9 sampai 10. Tadi jari ini cepat, Pak. Ya, sebentar lagi saya selesai. Imamat 19. Ya, ayat 9 sampai 10. Perhatikan ini. Ini bisa jadi prinsip bagi kehidupan kita tentu saja ya. Apabila kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau babat habis ladangmu sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut sisa panenmu. Loh, lagi-lagi orang dunia pasti berpikir, loh apa oh? Oh, tanah-tanahnya dewek kok, hasil-hasilnya dewek, tidak boleh digitukan. Harus disisakan panennya. Maksudnya apa? Untuk apa itu? Gandum-gandum yang jatuh atau bahkan sengaja dibiarkan, tidak disabit semuanya. Harus disisakan. Juga kebun anggurmu janganlah kau petik sampai habis. Dan buah anggur yang berjatuhan janganlah kau pungut. Hmm. Sekarang orang punya klengkeng belum jatuh aja wis dikerubungi, diproduksi begitu. Ya kan? Nah, ini ngomongin tonggoku dewe. Saudara. Pokoknya sampai ke jalan kadang-kadang daun keringnya itu jatuh, saya yang bersihkan. Delok klengkeng itu dikerubungi, medine ini tak jukui gitu. Padahal ya bukan karena takut saya yang ngambil, mungkin takut apa ada hewan-hewan atau apa. Tapi maksud saya, dunia ndak bisa ngerti kayak begini nih. Lu nganggur-anggure dewek kok, dek sing nanem, dek sing nyirami, dek sing ngrabui kok. Ndak boleh. Janganlah kau babat itu. Biarkanlah itu untuk siapa? Halo? Melok mau coba gak? Oh iya, belum. Ah ini, oke. Oh iya ini, oke. Ah ini loh, janganlah kau lu. Tekan di gimana? Ayat se- 9 dulu. Cuk, 9 dulu, 9 dulu. Ah iya, oke. Ah oke, terus? Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Tolong diangkat dulu, enggak apa-apa. Nanti kalau cari saya bilang saya masih khotbah.
Diberitahu bahwa apa? Supaya kita membiarkan untuk orang miskin dan orang asing. Makanya saudara jangan heran ya. Contoh kalau saudara ingat kisah tentang siapa itu? Kisah tentang Ruth sama Boas itu. Itu sengaja memang. Gak boleh sama Boas dibabat semuanya. Dan orang-orang yang membutuhkan misalnya seperti Ruth ini datang untuk memungut jelai-jelai yang jatuh dan seterusnya. Begitu. Satu lagi ayat. Ulangan 24 ayat 19 sampai 22. Ulangan 24 ayat 19 sampai 22. Sebentar lagi saya selesai. Kalau saya ngamen tak tambah 15 menit tambahan wis. Wis kadung wis tak tambah 15. Ulangan 24 19 22. Apabila engkau menuai di ladangmu dan terlupa seberkas di ladang, terlupa jadi dikumpul-kumpulkan diikat lalu kelupaan dibawa. Janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Biarlah itu untuk orang asing. Sebetulnya ini sindiran ya. Kenapa? Ya agaknya tidak mungkin seberkas lupa itu. Tapi maksudnya untuk orang yang tidak pernah lupa dengan hal itu, disindir begitu loh. Caranya ngomong itu begitu. Kalau kamu lupa, padahal ya banyak orang tidak mungkin lupa. Tapi maksudnya ada biarkan. Supaya itu diambil oleh orang asing. Untuk anak yatim, untuk janda. Dan seterusnya. Ya, Ulangan 24 ayat 19 sampai 22. Ingatlah bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, maka aku perintahkan hal ini kepadamu. Jadi jelas ya. Gak boleh. Nah, kesalahan dari orang ini, kebodohan karena kemalasan kerohaniannya adalah karena itu. Karena dia berpikir bahwa semua yang dia dapatkan berhak dia nikmati sendiri. Orang dunia itu tidak ngerti bahkan. Kadang-kadang atas nama menabung. Semua dimakan dewek. Harus kita bisa bedakan antara menabung dengan menimbun. Nabung boleh, tapi nimbun jangan. Nabung boleh, tapi jangan semua masukin tabungan. In the name of tabungan, mama sakit. Jaluk ditukar ultraflu. Mah, gak usah tuku ultraflu, mah. Tak doa wae lho, mah. Kan mama kan anu ya. Dalam nama Tuhan Yesus supaya sembuh. Ini bukan iman, medit. Kalau enggak laku medit, pelit, melilit, sampai keselilit gitu. Itu. Jangan. Nabung boleh. Kalau harus keluar, keluarkan. Angel mantu wis gini gitu. Amin ya. Nabung boleh, tapi kalau harus keluar ya keluarkan. Apalagi untuk orang tua, untuk keperluan-keperluan gereja, haleluya. Misalnya. Apalagi mau Natalan. Aku nih pokoknya ya, November, Desember aku gak nang gereja. Loh apa Oci? Duh, gereja nih November, Desember ku sing dioper duwe ae. Nanti persembahan biasa nih satu kali ini dua kali untuk Natal. Aduh, wis entek akeh aku nih. Aku nih Januari ya baru ke gereja gitu. Masya Allah gitu. Aduh, mateng itu. Mari bersama-sama ya untuk tahu bahwa apa yang kita miliki itu tidak semua berhak kita nikmati sendiri. Enggak tambah 10 menit teman, Kak anak saya ngamen ya. Tambahi pokok ini sampai setengah 12 lebih seperempat. Tadi 15 ya. Sudah setengah jam. Saudara. Apa yang kita miliki tidak selalu berarti berhak kita nikmati sendiri. Amin. Tak kurangi 10 menit jadinya ini. Ya, gitu. Nah, orang ini bodoh karena kemalasan rohaninya sehingga nggak tahu dan nggak mau tahu menurut saya. Kenapa? Karena rupanya pasti orang ini juga adalah orang Yahudi yang juga tahu sebetulnya perjanjian lama semua anak-anak Yahudi dididik tentang hal itu. Mestinya dia tahu, tapi dia bodohi. Dia males belajar, males mengaplikasikan itu. Kenapa saya bilang ini orang Yahudi? Karena memang waktu Yesus berkhotbah di depan banyak orang Yahudi. Sehingga dia tidak mungkin menggunakan ilustrasi yang itu non-Yahudi. Pasti adalah orang Yahudi yang juga tahu firman. Tapi nggak mau tahu. Males mengaplikasikan, males belajar firman. Jadinya begitu. Orang ini juga menaruh kepercayaan bukan kepada Allah, tapi pada dirinya sendiri dan pada hartanya. Buktinya apa? Dia itu ngomong, aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak makanan. Lihat ini. Dia pikir bahwa dengan banyaknya aset, tidak apa-apa dipoto dulu, saya tak minggir.
Yang penting kan ininya bukan saya kan itu. Tadi tadi saya khotbah enggak ada yang foto, begitu ini tampilkan langsung foto kan. Kapan-kapan enggak tak kasih beginian kok Bapak no. Biar saya aja yang difotoin enggak ada. Orang ini menaruh kepercayaan bukan kepada Allah, tapi pada diri sendiri. Karena apa? Dia berpikir dengan banyaknya hal yang dia punyai, hidupnya akan baik-baik saja. Keliru, keliru. Saya pernah ceritakan ada teman saya yang pergi ke Eropa, Bapak Ibu. Sebulan lebih bersama dengan satu, 5 orang. Keluarganya ini, anaknya 3. 5 orang. Sudah tahu saya mereka pulang terus, Pak Petra nganggur gak? Ayo sarapan bareng yuk. Ya wis. Oke. Sekalian ini ada oleh-oleh. Oh ya, udah lah, udah ada oleh-oleh gitu. Lalu kemudian saya tanya, entek piro? Karena akrab, sudah kayak teman. Ya teman mah. Entek piro nanggun ini di Eropa sebulan lebih. Piro paling cuman 1 M lebih titik lah. Sebulan nang Eropa, 1 M lebih dikit. Dan dia pulang tidak dalam keadaan kere. Dia tetap kaya. Saya lihat duit 1 M aja belum pernah. Pernah Alkitab saya ditawar 50 juta. Tapi ya saya enggak lihat duitnya, makanya enggak tak kasih. Duit ditumpuk ya tak kayak lah. Gitu. Ini 1 M lebih dikit katanya. Bayangkan. Tapi toh sudah tahu apa yang terjadi? Dia juga tidak mendapatkan kepuasan. Buktinya apa? Saya pancing dia. Ada enggak negara yang kamu kunjungi yang kamu kepengen kunjungi lagi? Ada. Mana? Swiss. Dia bilang gitu. Apa? Wah enak Pak nang kono. Seweneng aku nang kono. Wapi pokoknya. Seweneng aku. Walaupun ini tapi seweneng. Lalu semua larang. Tapi aku seweneng. Ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Gereja dan jemaat itu punya caranya masing-masing untuk mengingatkan pendeta itu. Ada gereja yang di timur ya, di timur Surabaya Timur, itu dikasih lampu, Bu. Jadi lampu hijau khotbah, kuning itu kurang 10 menit, merah harus stop. Gitu. Ada sing mike ini paling ekstrim, mike dicilikno, ada itu. Gitu. Ada yang mau glodak gitu ya. Enggak. Bercanda saja ya, bercanda saja. Tuh, dengar baik-baik. Orang ini teman saya ini sudah berkali-kali ke Eropa. Makanya kemarin itu dia yang ini, itu dia enggak pakai grup, enggak pakai ini. Dia jalan sendiri sama keluarganya. Karena wis berkali-kali. Tapi pun enggak memuaskan. Karena apa yang kita miliki, jangan pernah kita pikirkan itu yang menjadi jaminan hidup kita. Jangan pikir, gak apa-apa aku wis masih anu tinggal. Nek misalkan Surabaya, Rosso aku tinggal pergi, aku punya apartemen dek. Ini kok Singapura, Singapura aku punya, gak apa-apa, santai aku. Hmm, jangan mengandalkan apa yang kau miliki. Orang ini bodoh karena apa? Dia menaruh kepercayaan bukan kepada Allah tetapi kepada dirinya sendiri. Di saat yang sama dia ini juga sombong, ya, menyangka bahwa hidupnya itu berdasarkan kemampuannya sendiri. Ini yang tadi di awal saya sebut dengan apa? Negative self-reliance. Atau kepercayaan diri terhadap kemampuan diri yang saking percaya dirinya terhadap kemampuan dirinya, dia tidak merasa butuh Allah. Dan di dalam Alkitab ada banyak contoh kasus orang-orang begini. Orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada hartanya, orang-orang yang percaya terhadap dirinya sampai-sampai mendasari semuanya berdasarkan kemampuan pribadinya dan tidak melibatkan Tuhan. Tidak ada ruang bagi Allah di dalam kehidupannya. Dia pikir semua yang didapatkan karena hasil dirinya sendiri. Dia pikir semua yang belum didapatkan bisa didapatkan berdasarkan kemampuannya sendiri. Itu adalah ciri-ciri orang yang bodoh, yang malas secara rohani, sehingga menghasilkan kebodohan seperti itu. 3 kebodohan orang kaya yang tamak karena kemalasan rohaninya itu, yaitu ia mengandalkan hati dan pikiran yang rusak. Ia menaruh kepercayaan bukan kepada Allah, melainkan kepada dirinya sendiri, pada hartanya. Ia sombong dan menyangka hidupnya berdasarkan kemampuannya sendiri. Lagi-lagi ya, semua itu terjadi karena kemalasan dalam perkara-perkara rohani. Bagaimana dengan kita semuanya? Saudara, seandainya dia ini bergiat secara rohani, maka dia akan tahu bahwa mestinya dia bukannya mengandalkan hati dan pikiran yang terdistorsi oleh dosa, tapi mestinya dia mengandalkan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau mau memutuskan sesuatu, segala sesuatu bahkan, jangan hanya mengandalkan ini dan ini, tapi andalkan ini loh. Firman itu ngomong apa soal itu? Terus cari jodoh buat anak, terus cari jodoh, atau misalnya saudara punya cucu yang, Oma setuju enggak nih aku sama Gabriel?
Misalnya, Oma setuju enggak? Ini loh ada Antoinette deketin aku, misalnya atau siapa kan itu. Debbie kayak siapa kayak itu. Terus, nek tak delok-delok, nek tak lihat dari jarine yo, iku jarine cilik-cilik. Biasanya nek jendike cilik iku wedit mbok sama Debbie. Mateng ya. Arek ditolak gara-gara jendike cilik. Nek jendike gede, antara jentik dan jempol gak jelas malah Saudara itu. Tapi kadang-kadang begitu pertimbangan-pertimbangan kita itu. Sungguh, bukan berdasarkan firman. Kadang-kadang berdasarkan mitos bahkan. Lubuk sama DE. Mak liak ya. Hidungnya rodok bengkok titik. Iku jong loh sama kamu. Mateng saudara ya. Yang dilihat apanya? Kaya. Lu, duh kok gak dari dulu sih? Wis mbek DE ya, wis gak usah mbek sapa-sapa. Iku kan ngerti papa iku sing duwe iki lho. Iku dek, iku sing ndek papa tadi iku nggone DE juga. Iku nek kamu mbek DE, doan papae mati. Iku tiba semua ndek DE. Gitu loh. Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin, saudara? Pertimbangkan dengan firman. Kalau seandainya dia tidak malas rohani, ia akan menaruh kepercayaannya pada Allah dan bukannya pada diri sendiri. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan sama seperti semak bulus di padang belantara, yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Mengandalkan manusia itu termasuk mengandalkan dirinya sendiri. Ia bahkan juga tidak akan sombong untuk memilih percaya kepada apa yang dimiliki, tapi dia percaya kepada providensia Allah. Tapi alih-alih itu semuanya, justru orang ini tidak lakukan itu. Kenapa? Karena orang ini malas secara rohani. Tidak mau belajar firman, tidak mau melakukan firman, tidak mau diproses di dalam firman. Jadinya begitu. So, kesimpulannya adalah, ada yang lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada kemalasan lahiriah, yaitu kemalasan rohani. Saya ingin supaya kita tidak malas dalam hal dua-duanya. Karena kalau saudara bergiat di dalam kerohanian, tidak mungkin saudara jadi orang yang malas gitu loh. Sebab apa? Di dalam Alkitab juga dikatakan supaya kita itu belajar dari semut yang mengumpulkan makanannya di waktu musim semi begitu. Supaya kalau musim dingin tiba dia punya banyak makanan. Jangan saudara ambil satu ayat pakai pembenaran untuk kemalasan. Kalian ngerti enggak? Firman Tuhan mesti ngomong. Tuhan memberkati orang yang dikasihnya selagi ia tidur. Makanya tidur aja, tenang aja. Lo ayat itu memang benar dalam konteks apa? Pemeliharaan Tuhan itu sebetulnya tidak tergantung pada diri kita. Bahwa dia itu sanggup memelihara, tapi dia tidak pernah ngomong, nih ngono tidur wae. Itu kan dewe sing nambahi gitu loh. Betul kan? Kemalasan rohani bisa menghasilkan kesuksesan lahiriah. Jelas ada banyak orang-orang yang malas secara rohani. Orang ini tadi juga begitu kan. Wah, punya semuanya. Padahal dia malas secara rohani. Tapi kesuksesan itu hanya akan berakhir di dunia ini saja. Hanya akan dinikmati di dunia ini saja. Yang terakhir, ketidakmalasan rohani harusnya menghasilkan ketidakmalasan lahiriah sebagai bentuk pengejawantahan dari ketaatan dan pemuliaan terhadap Allah. Saya berdoa kiranya sepulang dari ibadah ini, kita semuanya jadi orang-orang yang bergiat di dalam Tuhan. Amin. Saya dulu waktu belajar firman, Bapak Ibu, saya waktu awal-awal Kristen itu ya, itu enggak ngerti apapun. Jadi di gereja itu orang ngomong soal firman, diskusi firman, saya cuma gini toh. Oh, oh. Nah, saya enggak mau begitu. Saya kepengen juga untuk bisa. Saya yang enggak suka baca, jadi suka baca gara-gara belajar firman. Cara saya sudah tahu. Kalau malam itu saya baca. Saya kan tidur di gereja, tidur di pastori gereja. Semua yang lain tidur, saya baca. Saya ambil baskom, saya kasih air. Tak kasih es batu. Ini misalkan saya ngantuk, tak tahu pipi war gitu, baca lagi. Begitu. Kadang-kadang nek wis anu kaki kayak tak masukin blur gitu supaya seger. Ya apa caranya? Kadang tak jepiti gitu, enggak lah ya. Tapi saya mau belajar gitu. Dan waktu berjalan, akhirnya yang dulu saya dengar begitu, orang ngomong, Tuhan boleh pakai saya sehingga orang-orang yang dulu saya dengar sekarang mendengar saya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah apa? Jangan malas. Mari upgrade diri, terutama soal kerohanian. Tapi saya bersyukur karena kehadiran saudara di ibadah ini menunjukkan bahwa tiap saudara tidak ada yang malas secara rohani. Dan kiranya ketidakmalasan rohani kita menuntun kita bukan saja pada kesuksesan secara lahiriah, tapi juga terutama sukses secara rohani.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Berikan kemuliaan yang berbuat Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu boleh menyampaikan firman dengan bebas dan semua karena kebaikan Tuhan, terutama juga perkenanan Tuhan atas ibadah di Oikos ini. Berkat Tuhan menaungi Bapak dan Ibu Gembala, Pak Yu dan juga Bu Linda. Dalam pelayanan beliau berdua, banyak jiwa-jiwa terus dibangun di dalam Tuhan. Berkatilah kesehatan beliau berdua ya Tuhan. Berkatilah hidup rumah tangganya, usaha pekerjaan beliau di dalam nama Tuhan Yesus juga diberkati oleh Tuhan. Supaya melalui apa yang beliau hasilkan, juga dengan dukungan semua jemaat-jemaat yang lain, membuat pekerjaan Tuhan di Oikos ini semakin berjalan dengan luar biasa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Thank you Tuhan. Seluruh jemaatmu juga Tuhan berkati dan kiranya melalui firman ini menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya yang diberkati firman, mari sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan.